Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ini mempresentasikan tentang Teams for Multiplexing dan singkat IMUK yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Al-Mawan dengan NIM 858. Saya Arifin ayat 3. Saya Adrian Putra dengan 1. Saya ada di Subang dengan mengakhir 9. Baik, akan dijelaskan oleh teman saya Amelia. Oke, yang pertama pengertian IMUX. Input multiplexing atau disingkat dengan IMUX adalah teknik yang membagi data tunggal menjadi beberapa aliran data yang lebih kecil dan mengirimkannya melalui beberapa saluran komunikasi secara paralel. Setelah diterima, data digabungkan kembali menjadi satu aliran tunggal. Tujuan utama IMUX adalah meningkatkan kecepatan transfer dan keandalan sistem transmisi data. Terus yang kedua, prinsip kerja IMUX. Yang pertama itu ada data dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Yang kedua, setiap bagian dikirim melalui jalur komunikasi yang berbeda. Yang ketiga, di sisi penerima, IMUX menyatukan kembali semua bagian menjadi data asli. Yang keempat, proses ini bersifat sinkron agar urutan data tetap terjaga. Oke, baik. Saya akan melanjutkan kelebihan dari inverse multiplexing. Yang pertama itu adalah meningkatkan bandwidth efektif tanpa perlu satu jalur besar. Yang kedua itu ada redundansi data yang lebih baik. Yang ketiga, dapat menggunakan beberapa saluran yang sudah ada. Yang keempat, lebih efisien untuk koneksi jarak jauh dan aplikasi multimedia. Adapun kekurangan dari inverse multiplexing, pertama, kompleksitas perangkat keras dan perangkat lunak tinggi. Kedua, sinkronisasi waktu antar saluran menjadi tantangan. Yang ketiga, biaya implementasi bisa meningkat. Nah, yang terakhir, resiko delay jika salah satu jalur memiliki latensi tinggi. Oke, selanjutnya klasifikasi IMUX dalam teknologi. Yang pertama itu adalah sistem telekomunikasi dengan beberapa hubungan. Terus yang kedua, koneksi satelit dan jaringan seluler. Yang ketiga itu sistem backup data redundan. Yang terakhir itu penggunaan pada ATM, jaringan sendiri. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan diagram blok inverse multiplexing atau IMUX. Ya, terdapat 4 blok diagram, salah satunya ada input data dan IMUX inverse multiplexer, multiplexer channel, demo multiplexer. Nah, untuk blok-blok diagram ini sendiri terdapat yang dimana input data ini adalah aliran data tunggal berkecepatan tinggi yang akan dipecah. Dan IMUX inverse multiplexer adalah komponen kunci ini menerima data input berkecepatan tinggi. Dan multiplexer channel yaitu saluran jamak, ini adalah jalur transmisi terpisah yang membawa aliran yang berkecepatan lebih rendah yang telah dipecah oleh IMUX tadi. Dan terakhir yaitu ada demo atau demultiplexer. Ini adalah sistem IMUX yang lengkap. Demo adalah atau sering disebut juga dengan inverse demultiplexer atau IDEMUX pada sisi penerima, berfungsi untuk mengembangkan kembali aliran data yang diterima. Nah, seperti yang kita lihat sama-sama, di sini ada contoh sinyal inverse multiplexer atau IMUX. Di sini kita lihat ada beberapa garis lurus, yang dimana garis lurus ini mempunyai simbolnya sendiri. Yang dimana garis sinyal atas itu adalah input data. Sinyal ini biasanya digambarkan sebagai sinyal dengan kepadatan pulsa yang tinggi, menunjukkan kecepatan data yang tinggi. Dan yang untuk garis yang bawah yaitu multiphase channel, yaitu garis kosong di bawah ini mewakili sinyal yang telah dipecah. Masing-masing garis ini membawa sebagai data input dengan kepadatan pulsa yang lebih rendah, menunjukkan kecepatan data yang lebih rendah. Baik, pada dapat kita simpulkan bahwa inverse multiplexing ini atau disingkat ini merupakan suatu teknik
komunikasi yang menggunakan beberapa saluran berkecepatan rendah menjadi satu saluran logis berkecepatan tinggi. Melalui metode ini data dapat dikirim secara paralel melalui beberapa kanal dan digabungkan kembali di sisi penerima untuk menghasilkan aliran data yang utuh. Teknologi ini meningkatkan efisiensi, kecepatan transmisi, dan kendaraan sistem komunikasi serta banyak digunakan pada jaringan telekomunikasi, sistem satelit, dan aplikasi multimedia. Sekian dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Teman-teman yang bertanya misalkan bisa ya Baiklah, saya akan menanya apa nama saya Indra Zulkarnain dari NIM 53. Apa perbedaan mendasar antara inverse multiplexing dengan multiplexing konvensional dalam hal arah proses dan tujuan penggunaannya? Sekian. Terima kasih untuk Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indra, yaitu apa perbedaan mendasar antara inverse multiplexing dengan multiplexing konvensional dalam hal proses dan tujuan penggunaannya. Adapun jawabannya yaitu perbedaan utama yaitu arah proses, yang dimana multiplexing konvensional ini menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu sinyal data yang lebih besar dan transmisi melalui satu saluran komunikasi. Dan untuk inverse multiplexing membagi satu sinyal data berkecepatan tinggi menjadi beberapa sinyal data berkecepatan rendah untuk transmisi melalui beberapa saluran komunikasi. Dan yang kedua yaitu tujuan penggunaannya yaitu multiplexing konvensional digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan saluran komunikasi dengan menggabungkan beberapa sinyal data menjadi satu sinyal data. Sedangkan inverse multiplexing yaitu digunakan untuk meningkatkan kecepatan transmisi data dengan membagikan sinyal data berkecepatan tinggi menjadi beberapa sinyal data berkecepatan rendah yang dapat ditransmisikan menjadi beberapa saluran komunikasi. Adapun contoh untuk penggunaannya, multiplexing konvensional biasa digunakan dalam sistem telekomunikasi untuk menggabungkan beberapa panggilan telepon menjadi satu sinyal data yang dapat ditransmisikan melalui satu saluran komunikasi. Dan untuk penggunaan inverse multiplexing digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kecepatan transmisi data yang tinggi seperti video streaming atau transfer file besar atau interpretasi sinyal data menjadikan beberapa sistem data berkecepatan rendah yang dapat ditransmisikan melalui beberapa saluran. Dengan demikian itulah dari perbedaan yang memiliki berdasar dalam hal proses dan tujuan penggunaan dari multiplexing konvensional dan inverse multiplexing. Apakah sudah cukup puas enggak dengan jawaban dari kelompok kami? Puas. Baik, terima kasih. Saya tutup presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.